semua, kembali di channel Mau BTM. Sore ini kita mau sharingkan ke teman-teman mengenai biaya yang kita keluarkan buat membuat sistem irigasi tetes sederhana di kebun kami ini. Jadi meskipun ini cukup sederhana dan cukup murah menurut kami, ini sudah bisa kita gunakan buat skala produksi ya teman-teman, walaupun masih skala kecil ya Kak. Ya, betul sekali. Dan video kali ini juga kami akan panen yang kedua karena memang ada beberapa orderan dari langganan-langganan kami. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa untuk sistem irigasi tetes kita ini, kita menggunakan selang drip seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk selang drip ini sendiri kan kita ada 6 jalur penanaman. Dan setiap jalur ini kurang lebih mungkin panjangnya dari sini sampai sana itu sekitar 7,5 meter teman-teman. Jadi kalau kita kalikan, kita sambil buka kalkulator ya teman-teman. Jadi tadi kan 7,5 meter dikali 6 jalur, ini kan 45 meter. Dan untuk harga ecerannya untuk selang drip ini biasanya sekitaran 1.000 teman-teman kalau di tempat kami. Jadi kurang lebih habisnya ini adalah 45.000 untuk satu greenhouse ini ya teman-teman, untuk semuanya. Nah untuk selang dripnya sendiri ini, kemarin tuh kalau nggak salah kita pakainya yang ketebalan 15 mikron. Dan menurut kami ini juga sudah cukup baik hingga penanaman ketiga saat ini. Nah setelah itu, di sini kita juga menggunakan selang piping yang kecil-kecil seperti ini. Untuk selang pipingnya ini sendiri, di sini kurang lebih kita isinya 2 piping seperti ini ya teman-teman untuk setiap polybagnya. Dan ini untuk panjangnya sendiri dari selang piping ini kurang lebih itu sekitaran 35 sampai 50 cm teman-teman. Jadi agak beda-beda ya, karena kemarin kita motongnya asal potong gitu aja tanpa kita ukur. Kita anggap panjangnya 35 cm ya teman-teman. Lalu kita kali 2 dikarenakan untuk setiap polybag kita isi 2 selang piping, dan berikutnya kita kali 92 polybag. Nah untuk jumlah polybag di greenhouse kami ini ada sekitar 92 polybag teman-teman. Meskipun kita bilangnya kemarin ada 95 tanaman ya, karena di sana di bagian tengah ini ada beberapa polybag yang kita isi 2 tanaman. Jadi di sini kisarannya 64 meter ya teman-teman. Kita anggapnya 65 meter aja. Kita anggapnya 65 meter aja. Nah, biasanya untuk harga eceran selang piping yang kita gunakan ini kisarannya tuh Rp500 teman-teman per meternya. Jadi kurang lebih untuk selang pipingnya kita habisnya 32.500 udah untuk satu greenhouse-nya. Jadi kurang lebih untuk selang pipingnya ini kita kemarin habisnya 32.500. Cuman ini karena kita belinya harga eceran ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman nanti beli selang pipingnya maupun selang dripnya ini dengan yang bentuk roll atau yang sekalian panjangnya 50 meter atau 100 meter, itu pasti harganya akan jauh lebih murah seperti itu. Jadi meskipun sederhana seperti ini, menurut kami untuk sistem irigasi tetes kami ini sangat membantu kami teman-teman dalam merawat tanaman tomat ceri kami ini. Jadi sistem ini sangat memudahkan kita dalam proses penyiraman tanaman kita, sekaligus proses pemberian nutrisi kepada tanaman tomat ceri kami. Berikutnya buat komponen lainnya dari sistem irigasi tetes ini adalah di sini teman-teman. Berikutnya kita juga menggunakan keran seperti ini. Ini untuk harganya sendiri 10.000 teman-teman kalau di tempat kami. Jadi 10.000 dikali 6 berarti 60.000 ya teman-teman buat keran-kerannya seperti ini. Berikutnya selain keran kita juga menggunakan T-nya ini kemarin tuh harganya kisaran 1.850. Karena kemarin kita belinya online dan ini mereknya ya agak merek biasa lah seperti itu, makanya 1.800-an atau hampir 2.000 lah harganya. Dikaliin 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6 berarti habisnya kurang lebih 11.100. Nah, setelah kita menggunakan T seperti ini, di sini kita juga menggunakan L sambungan, mungkin bisa lihat di sebelah sini Kak. L seperti ini. Untuk L seperti ini kita hanya menggunakan 3 yang berfungsi untuk menyalurkan airnya dari pompa. Jadi hanya 1, 2, dan yang ketiganya ada di bawah. Nah, yang ketiganya ada di bawah sini teman-teman.
Untuk harga dari L-nya ini sendiri, ini kemarin kisarannya 1.200. Jadi 1.200 kali 3 berarti kurang lebih 3.600 ya teman-teman untuk L-nya ini sendiri, L 3/4. Berikutnya kita juga menggunakan pipa, ini pipa 3/4. Kemarin kurang lebih ini habisnya hanya sekitar mungkin 1,5 meter, 1,5 batang maksudnya teman-teman, maaf. Jadi 1,5 batang itu berarti kisarannya 6 meter ya kak, karena kan per batangnya 4, setengahnya 2 ya, bener 6. Jadi kemarin kita hanya habisnya kisarannya 6 meter untuk pipa 3/4-nya ini. Nah untuk di tempat kami, untuk pipa 3/4 seperti ini tuh harganya kisaran di 30 ribuan. Jadi 30 kali 1,5 berarti kisaran 45.000 ya teman-teman buat pipa 3/4-nya. Nah setelah itu kita juga menggunakan dop di ujung sana. Ini dopnya, jadi cukup satu aja di bagian ujung untuk penutup pipa akhirnya. Ini kemarin harganya di kisaran 1.750. Lalu juga ada karet ban seperti ini. Kalau untuk karet bannya ini gratis ya teman-teman. Ini kemarin kita cuman kayak minta di bengkel gitu, bengkel motor. Itu kalau teman-teman minta di situ pasti biasanya gratis sih teman-teman, jarang kalau dimintain uang. Jadi kurang lebih untuk pembuatan sistem irigasi tetes kami ini, yaitu salurannya yang menyalurkan air ke tanaman kita, ini kurang lebih nggak nyampe 200.000 ya teman-teman. Nah di sini kan selain kita juga membutuhkan saluran seperti ini yang menyalurkan langsung ke tanaman, di sini kita kan pasti juga butuh tandon. Nah untuk tandonnya sendiri kita menggunakan drum seperti ini. Untuk drumnya sendiri kemarin ukurannya sekitar 120 liter teman-teman. Nah kalau untuk drum ini kemarin kita dapatnya gratis, jadi kita nggak mengeluarkan biaya untuk drum ini. Cuman kalau teman-teman mau coba beli drum ukuran segini mungkin kisarannya sekitar 100 sampai 120 tergantung di mana teman-teman beli dan juga teman-teman belinya online atau offline seperti itu. Berikutnya ada pompa, ini kebetulan airnya baru habis jadi bisa kelihatan seperti ini. Untuk pompanya sendiri kemarin harganya kisaran 180 sampai 200 teman-teman, kami agak lupa. Jadi untuk pompanya ini kita menggunakan pompa yang kapasitasnya tuh tinggi maksimalnya 3 meter dan untuk saat ini masih cukup baik kita gunakan di kebun kami. Nah jadi buat kisaran harganya seperti itu teman-teman, dan sekarang kita mau panen. Nah itu Kak Tumpal baru nyicil buat pruning daun tuanya. Jadi untuk pruning ini juga sekalian kita jelaskan ya teman-teman, pruning daun bagian tua-tua itu juga penting karena ini dapat memfokuskan nutrisinya, dia bakal terfokus ke buahnya langsung. Jadi biasanya buahnya akan lebih bagus dan juga lebih manis. Pak. Mantap. Jadi kita memang harus merawat si tomat cherry ini dengan setulus hati. Nah ini sembari Kak Tumpal baru pruning-pruning seperti ini, kita lanjut panen dulu ya teman-teman. Ini yang ada di sebelah-sebelah gini langsung kita petikin aja. Nah ini adalah panen kedua ya teman-teman, makanya ini udah kita panen kemarin di video sebelumnya. Sekarang kita lanjut panenin lagi buat orderan yang berikutnya. Nih, jadi panennya cukup mudah, kita tinggal petikin bagian tangkainya seperti ini. Mantap banget teman-teman. Wow. Nah ini buat tomat-tomat yang reject kayak gini, yang dia udah meletek kayak gini teman-teman, meletek lagi bahasanya, ngekrek atau dia tuh pecah. Nah pecah kayak gini, ini kan reject teman-teman. Biasanya kita buat makan aja sih pribadi yang kayak gini, karena dijual kan sayang kasihan yang beli customer kita. Manis banget, enak banget. Enak ya teman-teman kalau punya kebun kayak gini. Kalau kita mau kita tinggal ambil, kalau panennya baru banyak kita tinggal jual. Nah ini juga ada teman-teman, lumayan banyak ini. Nih, Kak Tumpal mau ambil. Nah untuk tomat cherry ini teman-teman ada sebenarnya yang unik teman-teman. Jadi memang awalnya bunganya ini dari sini ke sini nih.
Nah nanti lama-lama dia manjang nambah terus nih. Makanya yang di ujung-ujung ini dia terakhir untuk matangnya. Nah biasanya ini tumbuh, ini juga tumbuh. Nah makanya di sequence yang keduanya atau di tangga yang keduanya dia yang lumayan udah merah juga gitu teman-teman. Ya, kayak ini ya kak, ini ada. Bener. Nah ini udah habis kan yang merahnya kan? Ada bunga lagi nih. Ada bunga lagi seperti itu. Nih teman-teman. Jadi ini yang atas udah habis kita panen. Ini yang baru-baru. Tiba-tiba di sini paling ujung dia masih ada lagi teman-teman, baru aja selesai terpolinasi atau terserbuki. Baru mau jadi buah seperti ini. Nah ini kan juga bakal bunga deh. Nah ini juga ada bakal bunga lagi teman-teman. Ini kayak anggur nih kak. Iya, jadi ini dia nggak beraturan lurus ya. Biasanya kan kalau tomat cherry kan kayak gini nih. Nah tapi ini dia menggerombol di satu tempat gitu. Nah ini kalau untuk dipanennya itu jauh lebih sulit. Lebih rawan patah. Lebih rawan patah. Jadi memang kita harus hati-hati. Nah, ini kan copot gini karena sulit. Nah tapi kalau ini enak nih, lihat kalau ini lebih enak. Tek. Nah nanti kalau ini udah matang sempurna tinggal petik-petik gitu. Nah ini teman-teman, tomat cherry ini kan nggak panjang ya teman-teman kayak yang biasanya tadi kita panen ya. Nah ini dikarenakan batang ataupun pohon si tomat cherry-nya ini dia itu ternaungi teman-teman. Nah jadi memang dia ternaungi itu mempengaruhi dari banyaknya buahnya seperti itu teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi panen. Nah ini seperti ini kan dia panjang nih. Nah ini hanya beda dikit nih penempatannya, tapi dia mempengaruhi dari buahnya seperti itu. Ya, soalnya ini teman-teman, makanya di greenhouse kami ini ada space agak lebar dari sini sampai sini, dikarenakan di sini sengaja tidak kita kasih tanaman karena memang tempatnya agak teduh. Makanya ini yang bagian paling ujung seperti yang Kak Tumpal tadi ceritakan, dia buahnya jadi kurang maksimal ya Kak. Benar-benar sekali. Ya, oke. Seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman nanam tomat cherry, perhatikan juga masalah cahaya. Itu sangat mempengaruhi karena nanti tanaman teman-teman bisa jadi kutilang. Nah, ini juga teman-teman, tangan saya ini bukan kotor ya. Tetapi memang si tomat cherry ini apalagi bagian daunnya kita pegang atau batangnya gini, nanti dia akan menimbulkan efek seperti ini, teman-teman. Jadi ini nggak tahu ini entah tepung entah apa, entah getahnya dari tomat cherry itu. Tapi ini nggak terlalu sulit hilang ya. Ini bukan kayak kunyit ya. Kalau kunyit kan hilangnya sampai lama banget. Kalau ini nanti di sabun udah hilang nih. Nah ini cukup unik teman-teman. Satu pohon ini ada satu tandan buahnya hanya satu ini nih. Nah meskipun di atasnya banyak nih, lihat di atasnya nih. Nah ini atasnya banyak. Ya lumayan seginilah. Ini juga lumayan lebih rimbun lagi. Tapi ini cuma satu doang nih. Nah itulah. Jadi memang batang tomat itu kadang memiliki keunikan sendiri-sendiri ya teman-teman. Kayak kita manusia ya. Ada keunikan sendiri-sendiri. Nah unik itu berbeda, jadi jangan insecure. Malah ada pesan moral. Emang kadang nggak jelas. Malah ada pesan moral teman-teman dari memanen si tomat cherry kita ini. Gitu ya. Jadi memang tomat cherry teman-teman mungkin berbeda dengan kami, ya nggak masalah. Oke, segini aja teman-teman buat video panen dan juga penjelasan sistem irigasi tetes untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!